bakteri apa yang harus digunakan untuk pada proses fermentasi media bakok? Yaitu yang pertama, sahabat jamur, bahwasanya suatu media itu memang sangat penting bagi jalannya miselium. Media tersebut, apabila media kekurangan nutrisi ataupun kekurangan unsur hara, maka yang terjadi adalah ketidaknormalan suatu jalannya miselium itu sendiri. Nah, untuk membuat media itu subur, yaitu dengan adanya bakteri. Bakteri ini sangat berperan penting di dalam suatu perombakan media tersebut. Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 bakteri yang sangat penting untuk media jamur tiram. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sebenarnya bakteri ini memiliki sangat berperan penting di dalam media jamur tiram, karena bakteri ini berfungsi untuk mengurai suatu media agar media tersebut bisa diserap oleh baik miselium maupun jamur tiram itu sendiri. Apa saja sih bakteri yang sangat bermanfaat untuk jamur tiram ini sendiri? Makanya tonton video ini sampai habis, jangan di skip biar Anda tuh tahu tentang bakteri apa yang harus digunakan untuk pada proses fermentasi media bakok. Yaitu yang pertama adalah bakteri fotosintesis atau fotosintetik. Apa sih yang disebut dengan bakteri fotosintetik itu? Jadi bakteri fotosintetik adalah bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktivator. Jadi bakteri sintetik itu yaitu mengubah bahan organik menjadi asam amino. Jadi bahwasanya asam amino itu memang sangat dibutuhkan baik jalannya miselium ataupun pertumbuhan jamur tiram. Apa sih yang disebut dengan asam amino itu, Mas? Jadi asam amino ini adalah salah satu senyawa organik yang banyak dipelajari oleh para sahabat-sahabat jamur karena berfungsi sangat penting dalam organisme. Jadi sangat penting untuk mikrobia itu sendiri, yang sangat penting penyusun protein. Jadi asam amino ini adalah bahan untuk menyusun protein. Bahwasanya protein itu memang sangat-sangat dibutuhkan baik jalannya miselium ataupun pertumbuhan jamur tiram. Jadi salah satu bakteri fotosintetik itu adalah bakteri yang menghasilkan asam amino sebagai penyusun protein. Bahwasanya di dalam kebutuhan nutrisi jamur tiram itu apa saja? Jadi yang pertama adalah kebutuhan jamur tiram itu adalah jenis lignin, kemudian karbohidrat, protein, mineral, dan serat. Itulah kebutuhan nutrisi jamur tiram. Untuk penyusunan protein itu sendiri, karena protein ini sebagai sebagai nutrisi yang memang harus ada pada proses nutrisi yang harus ada untuk miselium itu sendiri ataupun jamur tiram itu sendiri. Yang menyusun protein itu adalah asam amino. Yang menjadikan asam amino itu adalah bakteri fotosintetik. Jadi itu bakteri yang yang menghasilkan asam amino itu sendiri. Oke. Jadi itulah bakteri yang pertama untuk untuk menghasilkan protein. Terus yang kedua, fungsi yang kedua dari fotosintetik itu sendiri yaitu dapat membantu penambahan nitrogen pada media itu sendiri. Ya, memang ketika bakteri fotosintetik itu melakukan suatu perombakan atau melakukan suatu pelapukan, jadi itu menghasilkan satu zat yang namanya suatu unsur hara yang terkandung dalam bentuk N atau nitrogen. Bahwasanya nitrogen itu dibutuhkan jamur tiram itu kurang lebih kisaran 2-6%. Oke, yang baru datang di channel ini, silahkan tonton video saya yang ini sudah menjelaskan tentang berapa sih apakah unsur hara nitrogen itu dibutuhkan atau tidak. Terus yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan jamur. Ya, ketika unsur hara itu dirombak, ketika media itu dirombak oleh suatu bakteri tersebut, maka dia akan menghasilkan senyawa-senyawa organik, salah satunya contoh seperti protein. Untuk menghasilkan protein itu, maka protein itu sudah dalam bentuk esensial. Jadi
apabila nutrisi atau protein itu sudah dalam bentuk esensial, maka protein itu tersebut langsung diserap baik miselium ataupun pertumbuhan jamur tiram. Sehingga apabila protein itu diserap secara langsung oleh pertumbuhan jamur tiram, otomatis keluarnya pinhead atau jalannya miselium itu akan lebih cepat daripada tanpa menggunakan bakteri itu sendiri. Jadi itulah fungsi dari bakteri fotosintetik. Nah, terus yang kedua adalah bakteri Lactobacillus sp. Bahwasanya bakteri Lactobacillus sp ini adalah berfungsi sebagai pengurai unsur P atau fosfat. Jadi fosfat ini tergolong dalam unsur makro. Jadi apabila kita memberikan jenis unsur hara fosfat, itu harus dilakukan terlebih dahulu oleh suatu bakteri. Karena apabila bakteri tersebut itu apabila unsur hara itu tidak dilarutkan atau tidak dibentuk dalam bentuk esensial, maka nutrisi tersebut itu tidak bisa diserap baik dari miselium maupun dari jamur tiram itu sendiri. Maka itu harus ada pelarutnya. Lah, pelarutnya itu adalah bakteri Lactobacillus sp. Itu adalah jenis bakteri pelarut fosfat. Bahwasanya jamur tiram ini juga membutuhkan unsur hara fosfat loh. jadi itulah yang kedua fungsi dari bakteri Lactobacillus sp. Kemudian yang ketiga adalah bakteri Streptomyces sp. Jadi apa sih mas fungsi bakteri ini? Kok banyak sekali bakterinya? Jadi fungsi dari bakteri ini adalah berfungsi sebagai pengurai selulosa dan penghasil antibiotik. Jadi bakteri ini berfungsi untuk mengurai suatu selulosa. Selulosa ini terkandung di dalam karbohidrat. Jadi karbohidrat ini memiliki dua kandungan, yaitu selulosa dan glukosa. Karbohidrat ini. Sedangkan selulosa ini masih dalam bentuk mentahan. Ini harus mengalami proses yang namanya kimiawi atau proses yang namanya perombakan. Jadi di mana dalam bentuk organik ini masih diproses gimana caranya menjadi senyawa kimiawi. Jadi senyawa kimia ini proses lagi menjadi senyawa organik. Jadi senyawa organiknya ini yang diserap oleh miselium. Jadi itulah fungsi dari bakteri Streptomyces sp ini, yaitu memang ini bakteri ini memang sangat penting untuk kita aplikasikan pada proses dekomposer atau pada proses fermentasi media baklok itu sendiri, karena bakteri ini sangat-sangat berperan penting di dalam kesuburan suatu media itu sendiri. Terus yang terakhir ini adalah bakteri Actinomycetes. Nah, bakteri ini adalah memegang bakteri Actinomycetes ini sangat berperan penting dalam ekosistem alami, dan mereka juga penghasil antibiotik seperti enzim dan inhibitor. Bahwasanya jadi ini adalah penghasil enzim. Yang di video sebelumnya saya menjelaskan tentang apa sih fungsinya enzim. Ternyata enzim itu adalah sebagai penggerak suatu benda tersebut. Jadi enzim itu kalau diibaratkan oleh manusia itu adalah pemborongnya. Enzim itu yang menggerakkan suatu bahan tersebut. Jadi itu misalkan bakteri ini difungsikan di sini, terus adalah itu sebagai sebagai pemborongnya, sebagai kepala kerja. Jadi enzim itu sebagai kepala kerja. Jadi ini memang sangat penting sih untuk untuk kita ketahui fungsi-fungsi enzim ini, agar kita itu tidak paham ketika kita itu mau mengaplikasikan bakteri apa. Jadi jangan sampai Anda itu salah untuk memilih bakteri pada proses fermentasi media baklok itu sendiri. Oke sahabat-sahabatku, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.